Ku bebaskan rasa, di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Kamu apa? Kamu beli bako ke warung Cesi. cakep. Bang Koko, kemana wae sih? Oh, wah ini Gilang, kesempatan bagi saya ini. Kenapa kamu kemana aja cenah Bang Kamu Koko? kayak Bang Toib deh, nggak pulang-pulang. Iya. Tukang jamu pakai batik. Iya, cakep. Kok kamu makin cantik? Oh. Rebecca terbang, Rebecca terbang. Makasih lo, goceng. Kamu lagi juga sama aja. Apa? Aku kan ada terus ini mah. Sekarang aku Setia. tutup sebelahnya, warung sebelahnya tutup. Aku mau ganti sama warung Beber. Tahu Beber gak? Beber, sabuk, Iya, dagang sabuk itu. iya. Berpisah saja denganmu. Jangan tutup. Kan sekarang lagi rame-ramenya, banyak pengunjung. Bahkan sekarang ada yang mau datang ke sini. Siapa Iya. yang tukang nganjuk itu? Enggak. Bukan, Saya ya ampun, kamu saya bukan, mah bukan. Nih ya, kemarin warung saya udah segini buntung. Sekarang lumayan nambah lagi, jangan sampai nanti Abis. buntung lagi, abis ke ujung. Nanti bakal ada ini ngebantu modal kamu. Iya. Siapa? Ada pokoknya Bisa, mah. Bang Emok. Enggak mau. Bang Emok. Jangan ke Bang Emok, jangan. Siapa? Jangan, mendingan kita mah ke koperasi aja. Oke, Ya. Boil. Ya. Siapa sih kepo? Iya, makanya kamu tuh mindsetnya tuh jangan di tempat gitu, harus mandang ke depan gitu. Ya, Oh, iya jangan kurung dong. batok kamu teh. Oh, iya dong. batok cenah. Kalau Jadi- mandang ke belakang, ke spion dong saya. Iya. Enggak dong. Ada apa sih? Ada siapa? Ya kan, ini sekarang kita pasti punya harapan-harapan yang dititipkan, Ya. khususnya kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Iya, Betul. sekali. Sekarang ini kita akan ngobrol dengan calon wakil gubernur nomor urut 3 ya Bang Koko kesini ya. lagi? Nomor urut 3. Yang kemarin kesini lagi? Iya tuh, Iya, senang. Senang dong, saya mau bincang-bincang lagi. Oh. Iya. Boleh Ya. ikut bersamamu ke pelaminan? Jangan Ya. Aduh, kembali ini ya nanti mah. ya. Enggak dong, enggak Iya. berani kalau itu. Kita undang aja ke sini Undang sekarang. aja. Iya, Boleh, iya. boleh. Langsung aja kita undang Bapak Ilham Habibie. Sehat, sehat. Silakan. Seneng ya bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Bebek-bebek kan, Iya, Bapak. iya. Bapak sekarang aku menyediakan ban-ban yang anget-anget. Oke. Apa tadi? Ban? Ban-ban yang anget-anget. Apa tuh? Maksudnya gimana? Sederhana sih ini mas, soalnya belum kepikiran. Bandrek. Oh. bandrek gitu ya. Bapak, saya sebelum bincang-bincangnya dimulai, menawarkan minuman. Bapak mau bajigur apa bandrek? Ya. Itu Kamu mau? Mau atuh. Kamu mau? Mau dong. Kalian semua mau? Bayar.
Pak, gimana nih? Waduh, luar biasa, pasti lagi sibuk-sibuknya. Iya. Iya, biasa. Lagi ke sana kemari ya Pak ya? Oh, saya udah keliling satu Jawa Barat. Wah, luar biasa. Udah. Pasti sudah menemukan aspirasi-aspirasi dan pastinya strategi untuk bisa memilih nomor urut 3 gitu ya. Nanti kita istirahat dulu. Tetap di mana? Di Braga. Bincang warga, Braga bincang warga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah beres. Sudah dong. Mana sok Maya? Cepet banget kamu itu nyediain Ini saya- minumannya. Iya dong, cepet banget untuk Bapak Ilham Habibie. Saya harus garcep. Sebelum diskusinya dimulai, kita sediakan dulu yang hangat-hangat untuk menghangatkan tenggorokan dan menghangatkan suasana. Iya, Hebat kau. Bapak mau bajigur apa bandrek? Yang kacang tidak begitu, tanahnya. yang tidak begitu manis. Yang mana? Yang Oh tidak iya, manis? berarti bandrek aja. Bandrek ya? Bandrek aja. Iya, terima kasih. Itu jahe, Pak. Jahe ya, Jahe, jahe ya. ya. Permisi ya Pak Nuhun, ya. nuhun. Ini ada Menising bandrek. belentrang gitu kamu nyuguhannya. Dan Mang Koko, ya Rebecca teh kalau misalkan nyuguhan teh suka dilebihin pisin sama gelasnya. Oh, biar apa itu teh? Ini Nggak tahu sebetulnya itu deh. ritual aja. Iya. Ya, itu. Cadangan ya. Betul. Kalau di Takutnya mobil mah ban tiba-tiba- serep. Iya. Aduh. Ini buat Mang Koko punten ya. Mang Makasih. warga Apa? ke Salatiga sama Kang Irgi. Cakep. Cakep. Nih nomor 3 datang lagi. Iya kan mau ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Iya. Silakan. Terima kasih. dilanjutkan kembali diskusinya ya. Iya. Pergi, Mangga. Ya, Sisa 2 pisin sama 1 gelas. Ya. Kayak Gilang, di pertemuan kemarin kita sama Bapak Ilham Habibie sudah ngobrol-ngobrol ini tentang masalah ekonomi, pendidikan, terus masalah pertanian juga. Iya, iya. Nah sekarang kita juga masih mengobrolkan masalah itu. Tentang itu ya. Tentang itu, tapi ini mempertebal. Ya. Ya, ada program khusus Pak dari paslon nomor 3 kalau terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur untuk pertumbuhan ekonomi 5 5 tahun ke depan. Ya, Nah, itu. ya tentu. Saya kira memang kita juga harus mengacu kepada target pemerintah. Ya. Di mana kita sama-sama ketahui bahwasannya pemerintah ingin adanya pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang 10 tahun yang lalu, yaitu rata-rata 5 sekian persen, maunya di 8% kalau bisa minimal 6-7%. Iya. Saya kira itu memang hanya bisa kita capai kalau kita mendorong industri. Ya. Jadi industri yang bisa menciptakan nilai tambahnya dan lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan, yang juga diperlukan oleh masyarakat, itu harus dari industri pengolahan. Kita lihat contoh misalnya di luar negeri kayak Vietnam, dia mendekati 8% sekarang, tapi memang kita juga sama-sama ketahui industri di ekonomi Vietnam itu dia kurang lebih kontribusi hampir 30% dari PDB. Jadi kita hanya 18%. Ya, kita harus dorong itu. Jadi, dan kenapa saya sebut industri? Karena Jabar itu lebih dari 50% industri se-Indonesia di Jabar. Jadi di mana? Disitulah kita harus dorong ya. Potensialnya ya Pak. Iya, betul. Tapi juga harus kita, tadi kan disebut oleh Akang kan soal pertanian. Pertanian kontribusi 8% ya kurang lebih ya. Kalau kita mau meningkatkan kontribusi dari sektor pertanian, itu harus kita dorong yang namanya hilirisasi. Karena ada program pemerintah pusat juga yang mengacu kepada hilirisasi SDA. Tentu itu juga termasuk SDA bukan saja mineral dan logam, tapi juga yang hayati, hasil bumi dan hasil laut. Nah, hilirisasi itulah harus kita lakukan agar supaya pertanian itu bisa diperkuat. Jadi ada industrialisasi dari pertanian juga. Sekaligus juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan setempat. Karena di situ, sistem pengolahan-pengolahan itu tidak perlu di pabrik yang sangat besar, tapi bisa kita sebar di banyak tempat dekat dengan petani. Jadi petani harus belajar juga bukan saja bertani, tapi juga mengolah hasil pertanian. Nah, itu dengan mesin-mesin yang kita bisa buat sendiri di Jabar. Itu kebanggaan ya Mang. Kalau Dan saya udah lihat banyak ini mesin bukan dari kita ya, dari Pak. kita sendiri, itu bisa kita buat sendiri dan bisa menjadi sesuatu yang kalau sudah kita sempurnakan ya bisa kita bahkan ekspor kemana-mana. Saya kira itu jadi bukan saja pertanian sebagai kita bercocok tani, tapi kita mengolah nilai daripada produknya meningkat
ekonominya juga menjadi lebih kuat dan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ya, bayangkan di situ ada operator untuk mesin-mesin itu, ada juga yang harus merawat itu. Kalau sudah ada banyak mesin-mesin di situ, pasti banyak data yang kita lebih banyak lagi kita harus olah. Jadi ada aspek IT-nya juga. Nah, kalau kita lihat produktivitas di Jawa Barat bagus, tapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan luar negeri, masih ada ruang untuk kita perbaiki diri. Jadi kan sekarang tuh industri besar tuh memang sangat apa ya kalau boleh dibilang tuh dengan industri kecil gitu kan. Bagaimana cara menyeimbangkannya supaya tidak tergerus, khususnya ini UMKM, Pak. Nah, itu betul. Kalau UMKM ini memang ada beberapa jenis. Pertama, yang bagaimana kita memberdayakan dulu ya. Jadi UMKM itu kalau menurut hemat kami perlu ada dua hal. Pertama, kita harus membantu pimpinan-pimpinannya. Jadi pimpinan UMKM itu biasanya dia harus multitasking. Dia harus mengerti marketing, dia harus mengerti menjaga kualitas, harus mengerti mencari modal, mengelola karyawan-karyawatinya. Dia harus berinovasi, mengerti teknologi digital. Jadi kalau kita lihat status UMKM kan biasanya bukan kayak perusahaan besar, dia ada beberapa departemen dengan spesialis. Dia itu pimpinannya harus biasanya mengerti semuanya, biarpun dia juga bisa dibantu ya. Tapi dia harus mengerti. Jadi kita harus berdayakan yang bersangkutan agar supaya yang bisa pimpinan itu biasanya juga menjadi pemiliknya kan. Nah, kalau sudah demikian ya tentu masih harus dibantu dengan adanya akses kepada permodalan melalui kredit yang ultra mikro tanpa agunan yang rendah biaya. UMKM gitu. Yang saya lihat ketika misalnya mendapat pesanan yang lebih besar, partai besar, kewalahan biasanya gitu kan. Dan kualitasnya itu kadang-kadang bisa apa ya? Betul, bisa menurun gitu kan. Tidak stabil gitu. Nah, itu. Mementingkan kuantitas tapi kualitasnya kurang gitu ya. Itulah yang kita harus ajarin gitu ya. Karena memang itu sebetulnya dari home industry menjadi industri yang agak lebih besar. Ya, jadi itu tapi ya itu memang tantangan kita bersama. Bagaimana kita bisa membantu para pelaku UMKM sehingga mereka biarpun dia scale-nya bisa berubah, tapi dia bisa mengikuti itu tetap kualitas dijaga dan juga dia punya efisiensi juga terjaga sehingga dia tidak rugi biarpun dia produksi lebih banyak dan sebagainya. Itu banyak tantangan. Banyak sekali. Kita ada satu program yang namanya Satu Desa Satu Industri. Satu desa satu. Saya kira itu pernah dengar ya. Saya kira bukan pertama kali ada seperti itu. Tapi kita tekankan satu desa satu industri. Jadi produk bisa berbagai macam produk, tapi industrinya, jenis industrinya biasanya cuma satu. Dan itu sudah banyak contohnya. Kita lihat di Kabupaten Bandung itu ada beberapa desa dia fokus misalnya ada satu yang semuanya mengerjakan gamis, yang kedua mungkin jeans, yang lain pandai besi. Tapi semuanya satu desa. Jadi mereka biasanya rumah-rumah itu dia masing-masing punya mesin dan mereka mengerjakan satu hal saja, tapi secara jaringan mereka itu seperti pabrik, tapi pabrik jaringan gitu ya. Jadi bukan satu. Jadi di rumah-rumah masing-masing itu selalu mengerjakan hal yang sama. Dimana yang menarik itu adalah 23% dari penduduknya itu masih kerja di pertanian. Tapi bukan untuk dijual keluar, tapi dia lebih untuk makan. Dia sendiri yang dia menggunakan sendiri padinya dan unggasnya dan yang sayur mayurnya itu untuk konsumsi mereka sendiri. Jadi dia sebetulnya mandiri dari segi pangan, tapi nafkahnya dia bukan cari dari bidang pertanian, tapi dia justru cari di industri. Nah, itu yang saya lihat sebagai pola. Bagaimana kita bisa membantu mereka itu saya lihat juga bahwasannya kalau dia menghadapi adanya keperluan untuk berinovasi, itu kesulitannya di situ. Karena mereka nggak punya latar belakangnya. Jadi mereka itu coba, misalnya dia coba dengan informasi yang mereka peroleh dari internet, tapi ya sering kadang-kadang tidak sesuai dengan target. Karena mereka ya tidak terbiasa dengan itu. Nah, di situ perlu ada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan penelitian. Jadi kalau kita membayangkan ada misalnya SMK atau STM atau bahkan politeknik atau universitas yang dekat-dekat situ, yang buka kolaborasi lah gitu ya, untuk membantu mereka untuk membuat penelitian yang benar, menggunakan ilmu gitu ya. Karena saya pernah lihat misalnya di satu desa dia membuat alat-alat pertaniannya, dia buat cangkul, dia buat arit dan lain-lain. Karena dalam proses industri itu perlu ada yang mukul besinya ya. Itu namanya pancit. Tapi makin lama generasi muda tidak ada yang mau menjadi pancit. Jadi dia membuat mesin.
yang ketok palu itu ya, Iya, dia mesin, iya. dia buat sendiri. Tapi palunya suka terbang. Ya, saya pikir ya ini memang harus kita bantu. Iya, betul. Dan lama-lama mereka juga tahu. Tapi itu harus ada proses kolaborasi. Iya. Ya, itu. Konsep kolaborasinya Nah, ada itu ya. harus ada. Memaksimalkan setiap potensi ya dari setiap lini. Betul. Kolaborasi itu penting. Jadi kolaborasi lintas sektor. Ini dia industri, mungkin dia tidak terbiasa dengan penelitian, inovasi, harus kita bantu. Dengan yang memang bisa, tapi yang bisa biasanya dia tidak terlalu bekerja dengan industrinya, Iya, dia lebih iya. ke sektor akademisnya aja gitu. Nah, kayak contohnya di Soreang ada Iya, apa tuh? semacam ada pembuatan jin itu sekampung. Itu namanya dia. kampung jin. Saya pernah ke situ. Iya, tapi tidak serem di sana mah. Meskipun kampung jin ya. Orang salah dengar nggak pakai S ya. Betul. Iya, kampung jin ya, Pak ya. Betul, saya ke situ. Oh iya. Ya. Jadi itu mau kompleknya semua bikin jin. Iya, iya. Keren itu. Bagus itu Pak kalau istilahnya didampingi ya kan dari segala Iya. aspek tuh mereka SDM-nya bagus, Iya. teknologinya juga mendukung, alat-alatnya juga mendukung. Tinggal nanti pasarnya Betul juga sekali. ada ya Pak ya. Itu. Kalau soal pemasaran yang saya lihat itu biasanya dia mengenakan kepada online dan generasi muda. Generasi muda, Jadi itu betul. kelihatan Online, regenerasinya. seperti Jadi itu, yang ya. anak-anaknya mereka lebih ngerti online-nya, jadi Ya. mereka yang melakukan Betul. itu komponen itu. Anak-anak mudanya itu Iya, ya. iya. Gen Z. Kalau kampung jin, by the way, dia tidak seram karena kita pakai jinnya. Kata dari Pusdatin Kemendikbud Ya. per Agustus 2024 bahwa di Jawa Barat ini yang putus sekolah masih lebih dari 400 ribuan. Bentar, apa putus sekolah? Iya. Nggak putus cinta itu. Ah bukan. Rebecca kayaknya. Malah itu mereka. Yang putus sekolah itu ya. Oh, datanya itu ya di Jawa Barat. Nah itu kan suatu kondisi yang cukup memprihatinkan Ya. dan masih menjadi fokus utama juga. Bagaimana artinya biar meminimalisir begitu untuk orang-orang yang mungkin masih harus ada pendidikan. Ya. Gitu Ya. Gimana Pak menanggapi kondisi Ya, tersebut? kondisi. Kalau menurut saya itu sebagian daripada apa yang disampaikan oleh Ya. Akang itu struktural. Jadi kalau kita lihat Jawa Barat itu kan kita harus mengerti sedikit geografi. Iya. Ya. Bagian selatan itu sangat beda dengan bagian utara. Saya yakin bahwasannya kebanyakan yang disampaikan tadi Yang itu tadi terjadi di sekolah. selatan. Selatan. Karena kalau kita membayangkan ke selatan ya, di situ itu biarpun jaraknya pendek, tapi untuk mencapai dari satu titik ke lain titik itu bisa berjam-jam. Betul. Jadi kalau kita membayangkannya itu harus ke sekolah, Iya. tapi sekolahnya jauh, Ya, bisa ya. berjam-jam ke situ. Betul, Wah, betul. Itu susah. Dan memang rumahnya juga. Ya, Misal di sini rumah 5 rumah. Kusana lagi Ya. jalan nggak ada rumah. Ya. Rumah lagi 5 rumah itu Ya. teh. Banyak faktor ya Pak. itu faktor satu pasti. Yang kedua itu terkait dengan kemiskinan. Iya. Karena ada keterpaksaan dari segi ekonomi, seringkali anaknya memang bukan soal biaya sekolah saja, Iya, tapi iya, juga iya. keperluan mereka untuk kontribusi kepada apa yang diperlukan untuk rumah tangga. Jadi itu memang kenyataannya masih begitu. Biarpun itu terlarang ya, Iya. tidak nggak boleh. Iya, kan iya, ada, tidak boleh. ada perlindungan anak, kan nggak boleh Betul. bekerja. Tapi Iya, saya kira dalam kenyataannya memang kalau kita berada dalam satu kantong yang miskin atau miskin ekstrem gitu ya. Ekstrem. Nah, itu di Jawa Barat itu memang kontraduktif ya. Kita banyak yang sangat industrial, urban, relatif Betul, maju, betul. tapi ada kantong-kantong Betul, itu betul. yang miskin. Ya, sangat miskin ya di dalam keadaan di mana sebetulnya relatif maju sebagian daripada Jawa Barat itu ya. Itu yang harus kita ketahui dan harus kita urus ya. Apa ya? Pemerataan ini, melalui Rebecca mau ini nggak ini sini Oh, ya. sini dulu. Oh iya. Oh iya, boleh deh kalau begitu. Oh iya. Nah, ini ya air mineral itu ya? Iya dong. Ya buat bapak Ya, ini. Ketuk-ketuk ke pintu rumah Bu Sonya. Cakep. Punten Pak, ini agak ada kegetuk dan teman-temannya. Saya tadi Ya bangga. sambil di belakangnya, Nah, sambil iya. menghidangkan, sambil mikirin apa yang nyambung gitu Iya, ya. iya. Pantesan ya. Ini punten apa ini ada tisunya. Ya, nah sok. Nah ya, Punten. nuhun. Ya. Ya Ini bangga. ada air Itu air mineralnya, air mineralnya. surgawi. Ya. Nah ini gegetuk Putri Noong, Kulubhui dan teman-temannya Iya. ya. Enggak, atur nuhun. Punten. Mas Makasih Gilang, ya. jangan Iya. dulu diambil ya. Iya, enggak tuh. Jangan dulu Mang. Kok Iya. Iya. Bapak ini mah buat bapak. Makasih Neng. Nah, berarti memang tadi ya, berarti fokus utamanya adalah pemerataan juga ya Pak Iya, ya? pemerataan. Terkait dengan- Ya dari menurut saya sebagian dari jawaban infrastruktur. Kalau infrastruktur jalanan di jalanan di selatan itu bisa diperbaiki itu Ya. akan membantu, itu satu. Betul. Tapi memang ekonominya kita harus dorong gitu ya. Karena perlu ada
lapangan pekerjaan yang lebih banyak di bagian-bagian itu. Kantong kemiskinan itu biasanya di mana kita menemukan masalah dengan infrastruktur dan juga ekonomi didominasi oleh petani dan nelayan. Gabung ya? Ya boleh. Pak Haji gabung ya? Iya, Saya mau menyimak gitu, terlebih Ya, kan saya apa? ini ada urusan UMKM, sama ini ada hasil tani Betul, juga dari betul. saya, jadi saya juga harus menyimak ya. Boleh, Sebagai boleh. ibu-ibu yang melek akan digital, Iya, dan iya. melek akan perkembangan zaman begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Kirain mau nanya. Kan Dikira mau menyimak. bertanya sama Udah, boleh. Bapak. Simak aja ya, Menyimak simak aja ya. dulu. Biasa kan ibu-ibu mah harus menyimak dulu, baru nanti Oh iya, diinformasikan. betul. Menyimak dulu sekarang ya. Berarti tadi saling berkorelasi ya Pak ya, pendidikan artinya kalau misalnya sudah bagus SDM oke, jadi artinya lapangan pekerjaan ataupun juga potensi masyarakat bisa terbangun ya. Termasuk juga dengan misalkan menekan angka kemiskinan dan infrastruktur, jadi nantinya ke pendidikan juga bagus anak-anak dan keturunannya gitu. Betul. Ya. Ya, saya kira gitu. Nah itu jadi lamun jalan geus alus mah set dek kauman lagi gampil. Iya. Rek init ka sakola meureuneuan moal aya hahalang Iya. gitu Cep Gilang. Gak usah pakai nyebrang-nyebrang sungai Nah, itu, gitu ya. betul. Atau kerikil bebatuan ya kan. Iya, tapi awas, Nah. jalan makin alus, mangkok kok jangan makin nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib ya. suka lupa pulang. Lupa jalan pulang. Enggak tuh. Enggak. Ya. Nah, kalau berbicara soal pendidikan pasti ada fokus lain juga Pak. Kalau melihat angka tersebut, nah mungkin ada beberapa program juga Pak yang berkaitan dengan pendidikan. Yang mungkin juga menjadi sebuah nafas baru bagi wargi Jawa Barat selama 5 tahun ke depan apabila terpilih. Ya saya kira kita dari Pemprov tetap ingin sekali untuk menyediakan beasiswa ya. Beasiswa. Karena itu seringkali kita juga dapat permohonan langsung dari warga. Bagaimana dengan bantuan-bantuan gitu ya. Yang lain itu juga yang saya dapat dari diskusi-diskusi dengan warga itu ada kita harus mencari solusi terhadap zonasi. Iya. Ya. Zonasi. Biarpun ini adalah kebijakan yang kita harus patuhi yang diberikan oleh pusat dan ya. saya baca di surat kabar bahwa saya ini lagi ditinjau kembali, tapi tetap saja pertanian itu sebetulnya menggambarkan kekurangan khusus SMA ya. SD, SMP banyak. Tapi kalau kita bicara mengenai SMA itu agak jauh di bawah jumlahnya, jauh di bawah masih SMP. kurang. Jauh. Ya, jadi itu yang harus kita lihat keadaannya, bagaimana kita bisa memperbaikinya. Iya betul, sistem zonasi tapi sekolah yang memang di kecamatan tuh nggak ada yang terdekat. Ya. Kadang-kadang kita misalnya menuju ke tempat yang jauh nggak diterima. Nah, Merasakan anak saya itu. Iya. jauh ya. Jauh. Harus Yang jauh nggak diterima, yang dekat nggak ada sekolahnya. Betul. Jadi Iya, di tidak ada kampung itu. keseimbangan secara jumlah di Betul, situnya. betul. Apa Reb? Ini kebetulan Bapak saya juga mau nanya ya, tadi membahas tentang pendidikan gitu. Saya tuh punya anak yang selalu infak ini, mami, dedi infak ini. Waduh, katanya teh ya. mami, dedi. Infak, gue terus bukannya gak mau infak. Saya mandi madrasah setiap hari Jumat, Senin, Iya. Kamis juga infak Pak. Tapi ini teh hawar-hawar katanya tuh ada pungli juga nih Pak dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu bagaimana pandangan Bapak terhadap pungli dan cara memberantasnya? Pungli, gitu. pungutan liar ya itu tuh ya. Biar bisa. Karena ada potensi ke arah sana juga ya Pak ya, kalau misalnya sistem zonasi ataupun dalam proses PPDB gitu Pak. Iya, iya. Ngatur supaya bisa sesuai titiknya. Nah, gitu. Kalau soal punglinya biasanya itu kalau kebijakan itu dicoba untuk membuat semuanya secara transparan. Ya. Transparansi itu kan membantu untuk memberantas orang-orang yang mengambil kesempatan dalam ketidaktahuan. Jadi itu harus kita dorong ya. Ada juga proses-proses tertentu yang menggunakan teknologi digital ya, biar kita bisa langsung berhubungan. Tapi setahu saya juga tetap saja ada orang yang mencoba untuk mencari jalan masuknya gimana dia bisa mengambil kesempatan. Iya, iya. Jadi akhirnya ya memang kita harus memberi transparansi yang semaksimal mungkin, harus juga membantu para orang tua agar supaya mereka tahu proses yang benar seperti apa. Itu, proses Dan yang benar, ya. jadi perlu ada macam informasi dan pembinaan juga untuk orang tuanya gitu. Biar dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Tapi kadang memang mungkin para orang yang menjadi perantara itu
dia mau membantu dalam hal di mana menjadi keinginan bapak orang tua itu. Iya. Ya kalau dia bisa mencari sekolah gitu ya yang dekat. Tapi nggak bisa. Jadi kan kadang-kadang diakalin itu dengan mengubah alamatnya dan sebagainya. Nah itu Banyak cara untuk iya. cheating, Calo, Pak. Itu. ya. Iya. Jadi calo. Iya. Jadi mungkin kuncinya begini ya Pak, ya untuk ibu-ibu yang di rumah mungkin kuncinya apa adanya keterbukaan antara pihak sekolah dan juga Ya itu keterbukaan orang itu tua. penting. Iya. Iya. Berarti Saling nanti terbuka, akan ada ya. dorongan dari Pemprov seperti itu ya Pak ya untuk bisa setransparan mungkin Nah, gitu iya. dalam Iya, proses. iya, biar tidak ada Ada satu hal lagi Iya, yang saya ini ingin sampaikan mengenai pendidikan. Iya. Itu adalah menurut kami pendidikan itu sebetulnya kita harus dapatkan bukan saja untuk mendapatkan gelar, tapi kita harus setelah itu punya kemampuan Iya. dan keterampilan untuk bisa bekerja. Jadi kecocokan apa yang kita belajar di sekolah kan bisa banyak macam tipe ya. Iya. Oh, SD sampai SMA, SMK, STM, Politeknik, universitas dan yang lain, sekolah tinggi. Itu semuanya harus kita cocokkan dengan apa yang kita perlukan untuk bisa bekerja. Ya. betul. Jadi itu yang harus kita perbaiki ya. Karena yang saya lihat dari pengamatan saya pribadi, banyak yang lulus sekolah masing-masing institusi itu Ya. seringkali tidak siap kerja. Ya. Jadi itu harus kita setelah bingung ya. Beres kuliah atau beres sekolah ini nggak cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh misalnya industri kayak Ya, gitu. itu ada tantangan terkait dengan kurikulum. Ya. Tapi satu lagi yang mungkin harus kita sadari, Ya. kadang juga guru harus kita update. Ya. Iya. Karena pengetahuan guru itu kan mereka kalau tidak pernah kerja di bidang yang mereka ajari itu, ya dia mengajarnya hanya normatif saja. Dari buku. Iya. Tidak ada pengalaman. Jadi itu bisa dibantu dengan adanya sekali lagi kolaborasi. Jadi guru itu mungkin harus dikasih kesempatan untuk mendapatkan pengalaman itu. Iya. Ya. Barangkali ini teman-teman mau ada yang ditanyakan tentang pendidikan? Wah, Bisa-bisa. Benar, Pak Yudi hafal ya. ya. Kenapa nih Pak? Mungkin Kalau alasan ini agak mengharukan, karena ini digunakan oleh Bapak waktu meninggal. Jadi waktu Bapak meninggal, Bapak berpesan kepada saya agar Iya. saya selalu mengenakan jam ini. Iya. Dan sampai hari ini saya patuhi itu ya. Iya. Kalau ini jam saya sendiri. Tersambungkan dengan handphone saya yang ada di sini. Tapi terus terang mungkin jadi terbantu ya Pak, ya, jadi lebih gercep dan disiplin. Iya. Dan biasanya untuk lihat jam saya lihat ini jam saja. Kalau ini kan banyak informasi lainnya. Iya. Betul. Begitu. Begitu ya Kang. Begitu. Tercatat ya. Kamu benar. Iya. Pertanyaan. Bagus. Jadi ini nih, jadi mengorek sejarah kan ujungnya pertanyaannya bagus. Nah, selain dari itu juga ada beberapa hal fokus lainnya mungkin Iya. Pak terkait dengan budaya begitu Iya. ya. Nah, itu. Sekarang kan perkembangan teknologi semakin masif gitu ya. Tapi kita juga nggak mau meninggalkan budaya-budaya lokal ya, Bang Koko ya. itu. Jadi kita tidak boleh menolak yang namanya teknologi. Betul. Ya, tapi misalnya kadang-kadang teknologi juga kan banyak yang negatifnya katanya Betul, ini betul. juga ya. Ya. Terus bagaimana cara menyeimbangkannya gitu biar terjadi hal yang dampak positif gitu antara teknologi dan budaya gitu. Sinkronisasi. Sinkronisasi. Oke, saya mau mencerita sesuatu yang Ya. berbeda, tapi mungkin kita bisa lebih mengerti hal ini. Ya. Kalau menurut saya, budaya dan teknologi tidak bertentangan satu sama lain. Saya kasih contoh. Ya, Bayangkan ya. kita punya tulisan-tulisan lama dari budaya Sunda, tapi itu sudah rusak. Ya. Rusak, tapi kita mau konservasi. Kita misalnya pakai teknologi scan in. Ya, Terus betul. mungkin ada bagian-bagian yang kita tidak bisa baca, tapi kena teknologi kita akhirnya bisa menyempurnakan apa yang kita lihat di depan kita, dan kita akhirnya mengerti. Dan bisa dikonservasi. Ya. Jadi kalau teknologi itu jangan dilihat sebagai satu hal yang anti budaya. Betul. Itu alat. Alat kita untuk menyelesaikan masalah. Iya. Jadi budaya juga banyak hal yang kita mau pertahankan. Misalnya, saya kasih contoh lainnya. Iya. Banyak dokumen-dokumen terkait dengan sejarah kita, budaya kita di mana? Di Belanda. Iya. Ya, di Belanda. Akses kita gimana? Susah kan? Kita Susah, harus ke susah. sana. Iya. Bayangkan semuanya di online kan? Gampang kan? Iya. Bisa terakses. Apa teknologi dia merusak budaya? Iya, Tidak kan? tidak ya. Dia alat bantu. Ini pengalaman saya nih. Saya dulu kakek saya ada semacam tulisan kayak ini di pepusti mencek urang mah nya. Sampai disimpan di map kayak gitu. Iya. Ternyata memang tulisannya udah agak-agak ngeblur Buram gitu. gitu ya. Dengan adanya teknologi Bisa. bisa kebaca
Iya. Ternyata itu surat kuda, mencurom STNK kuda. Terus harus dipustinya. Iya. Kita istirahat dulu. Wargi tetap di mana? Di Braga. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga. Ekspor budaya ya. Ya. Nah, itu mungkin boleh dibahas juga. Kalau misalkan sekarang warga Indonesia ya, menyukai budaya internasional luar, kenapa yang kita juga nggak bisa disukai oleh budaya luar gitu kan? Nah itu gimana Pak mungkin? Gimana? Saya kira Potensinya. kita lihat dua contoh, Amerika Serikat dan Korea. Korea. Kalau yang secara mungkin udah lama kita lihat itu adalah ekspor budaya dari Amerika Serikat yang kita lihat melalui misalnya dia punya budaya fast food, dia punya budaya perfilman gitu ya, dia punya musik, itu banyak dari Amerika. Dan itu adalah budaya mereka tapi sudah dirangkul oleh sedunia ya. Kita buat kita udah apa ya, kita udah terima itu paling tidak sebagai sebagian dari budaya kita sendiri. Betul. Begitupun Korea. Iya. Korea ini akhir-akhir ini dengan dia punya K-pop, K-pop, drakor, Anak-anak makanannya muda kemana-mana ya. Nah, kita harus pikir gimana kita bisa mengekspor budaya kita. Iya. Sehingga kita juga bisa memberikan peluang buat orang-orang kita berkarya, juga bisa berkembang sesuai dengan itu. Skopnya lebih Internasional, luas. iya. Bagaimana caranya? Kita harus pikir yang mana menjadi ikon-ikon budaya kita. Misalnya sate, Ya. misalnya apa ya, nasgor gitu. Orang banyak kenal kalau di Bakso. Indonesia nasi goreng. Bakso. Iya. Ada program yang berkaitan dengan kesehatan. Iya. yang Kita mulai dulu dengan yang tadi disebut Akang, itu stunting ya. Stunting. Stunting itu kan sebetulnya dalam 1000 hari tertentu itu harus ada cukup protein hewani. Iya. Jadi sewaktu ibunya hamil, ibunya harus makan protein hewani dan setelah itu 2 tahun kurang lebih anaknya harus dikasih yang hewani. Iya. Jadi tidak bisa di situ hewani itu tidak harus mahal. Iya. Bisa telur kan tidak mahal dan itu hewani juga kan. Betul. Atau susu ya dan sebagainya. Jadi, tapi itu harus ditingkatkan kesadaran dan juga harus dijaga akses kepada protein hewani itu ya, baik di semasa ibunya hamil, setelah anaknya juga lahir, di dalam 2 tahun pertama. Itu memang kurang lebih 80% dari masalah stunting itu terjadi di dalam periode waktu 1000 hari itu ya. Jadi di situ saya kira peranan daripada akses kepada pelayanan kesehatan itu penting sekali. Dan sekali lagi di Jabar itu yang mirip dengan tadi masalah terkait dengan pendidikannya. Jadi kena akses itu kadang-kadang susah. Iya. Ini provinsi besar. Iya, betul. Dan dengan geografinya terutama di bagian selatan sulit gitu ya. Sehingga menciptakan adanya kantong-kantong di mana akses kepada pelayanan kesehatan itu sulit. Nah, solusinya bagaimana? Iya. Nah, solusinya kalau menurut saya ini ide yang pernah saya sampaikan, masih ingat yang lalu itu? Iya, Kita betul, di tiap posyandu dan puskesmas kita sediakan satu ruangan IT lah, gitu ya, di mana ada satu monitor, warga datang ke sana, ada staf yang melayani mereka. Kemudian mereka berhadapan dengan seorang bisa dokter, atau bisa orang yang mengerti soal gizi itu, diberikan informasi langsung. Jadi itu saya kira penting. Kira yang tadi saya sebutkan, yang mengenai IT itu bisa membantu. Bisa juga ya. Karena kita memang kekurangan orang yang punya kemampuan tertentu ya. Jadi kita kekurangan dokter sebenarnya. Dokternya mungkin juga dokter tuh banyak di kota sekarang teh. Aku sama bilang ya kan mereka dari segi ekonominya mungkin mereka lebih suka di situ. Jadi tapi tetap saja kita harus melayani secara merata. Jadi tantangannya di situ. Ya, jadi sebagian bisa dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebutkan. Betul. Tapi memang dan itu juga merupakan program pemerintah pusat memperbanyak fakultas kedokteran. Jadi memang kita harus banyak lebih banyak menciptakan dokter-dokter. Kamu mau ngecek juga mungkin nanti kalau misalnya ada ya? Ini juga saya nih BTW kebanyakan telur jadi licin. Ya tantangan telur itu kan bisa kalau makan terlalu banyak telur bisa jerawat gitu. Iya. Ini lagi Seblak termasuk gak ya teloran? Iya, Bapak kalau sebelah kan pakai telur itu termasuk protein hewani atau jadi sudah campuri gimana? Campuri. Bisa Lagi aja. bercanda terus deh. Iya. Rencana 5 tahun ke depan nih Pak untuk perkembangan petani kita, konsepnya akan seperti apa kan Pak? Nah, petani kita saat ini memang mengeluh regenerasinya susah.
Karena anak mudanya jarang ada yang mau bekerja di pertanian gitu ya. Iya. Jadi bagaimana kita ke depan? Saya kira mungkin kita harus menerima faktanya bahwasanya semakin lama semakin sedikit mau bekerja sebagai petani. Jadi apa yang harus kita buat? Kita harus memberdayakan mereka dengan apa? Alat. Nah, alat itu memang saya lihat ya, saya juga dengar bahwasannya alat program itu sudah ada, tapi belum terlalu efektif. Kita harus benar-benar membuat itu efektif sehingga alat-alat, karena dengan mereka mempunyai alat, tentu mereka tidak perlu lagi begitu banyak orang yang bekerja di sektor pertanian, tapi tetap bisa menghasilkan yang sama. Betul. Jadi itu saya kira mekanisasi daripada pertanian itu satu keniscayaan. Selain dari itu tentu yang mereka biasanya keluh itu ketersediaan pupuk. Airnya juga dari 7 hari mungkin 3 hari 4 hari ada, sisanya nggak ada. Atau nggak ada sama sekali di daerah tertentu di Jawa Barat karena lagi kemarau berkepanjangan. Dan juga yang akan kita lihat juga di Jabar dan sebenarnya di seluruh dunia adanya perubahan iklim kan, yang akan mengakibatkan dan sudah mengakibatkan adanya cuaca ekstrim. Kadang itu kemarau yang sangat panjang dan sangat ekstrim. Kadang juga hujannya lebat sekali, dalam sekejap bisa banjir semuanya. Nah, itu memang satu hal yang harus kita terima ya. Jadi memang perlu ada, kita harus menyesuaikan sektor hasil bumi ya, pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya kepada itu ya. Jadi perlu ada tentunya pembinaan petani. Pasti perlu. Jadi petani sendiri secara tradisional kalau tidak dibantu susah, ya. Saya kira susah. Realitasnya memang sangat menantang. Tidak banyak lagi mau bekerja di situ. Kita harus meningkatkan produktivitas. Itu perlu alat bantu. Jadi itu menjadi lebih kompleks. Kadang-kadang di kampung saya juga bahkan lebih tertarik menjadi pegawai pabrik daripada jadi petani di kampungnya. Dan kata orang tuanya juga, janganlah tong jadi petani, ripuh Bapak Oge, ada istilah gitu. Katanya capek jadi petani itu. Iya betul. Ya. Giliran hasil sawah dijualnya murah katanya gitu. Dan satu hal ya, kebanyakan petani yang bukan banyak, saya nggak tahu persentasenya. Tapi yang saya lihat itu banyak petani bukan petani, dia buruh tani. Buruh. Jadi itu lebih sulit lagi. Menggarap sawah orang. Menggarap sawah. Terlalu menguasai Pak ya? Dia hanya jual tenaganya saja. Tapi dia tidak memiliki lahannya. Begitupun dengan nelayan. Banyak nelayan dia tidak punya kapalnya, dia menyewa kapalnya dari orang gitu ya. Jadi itu lebih udah susah tapi gimana ya? Ada beban finansial tambahan gitu ya. Tetap. Betul. Terkait dengan kawasan ekonomi khusus ya, mungkin direncanakan untuk beberapa titik, salah satunya Subang, Patimban begitu ya. Nah ini Rebana ya, betul. Nah itu yang ditabuh itu ya? Bukan. Iya benar juga sih, itu beda lagi. Rebana tuh lagu. Benar ya. Wahdana, nah gitunya. Iya, itu Wahdana, gak dibenerin. Ya udahlah. Kayak kembali ke laptop gitu. Iya, kembali. Untuk program 5 tahun ke depan yang berkaitan dengan pendukungan untuk kawasan ekonomi khusus nih seperti apa nih Pak untuk potensi perkembangan ekonomi di Jawa Barat? Oke, saya kira kita bicara mengenai Pantura bagian timur ya. Karena itu yang baru, jadi area di antara Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon Raya itu yang menjadi fokusnya. Nah, saya kira itu yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus tuntaskan pemberdayaan daripada dua bagian infrastruktur. Yang satu Patimban sebagai pelabuhan, yang kedua Kertajati sebagai bandar udara. Itu dua-duanya harus benar-benar berfungsi dengan baik. Kalau yang lain kan jalan tol, kereta api itu udah lengkap ya, bagus itu ya. Jadi itu menjadi kekuatannya dan saya kira kalau kita sudah punya dua bagian infrastruktur yang benar-benar berfungsi dengan baik itu menjadi lebih atraktif. Nah itu satu. Yang kedua dari pemerintah provinsi dan juga yang lokal, kita harus membuat satu suasana yang benar-benar membantu investor. Itu bisa dalam negeri, luar negeri ya, bukan hanya dari luar, untuk benar-benar mau memperhatikan itu. Dan bukan semuanya itu terkait dengan UMR atau UMK ya, tidak semuanya. Yang penting itu produktivitas. Jadi apa yang biasanya pengusaha tidak bermasalah kita membayar gaji remunerasi yang lebih tinggi, tapi yang bersangkutan lebih produktif. Jadi apa yang harus kita tekankan? Pendidikan. Jadi program pelatihan dari karyawan itu perlu secara proaktif kita lakukan. Tentu masih ada hal lainnya seperti kemudahan dari segi pajak.
Tapi tidak semua pajak dipungut di daerah kan, sebagian kan di pusat gitu ya. Jadi itu lebih kompleks. Tapi ada juga hal-hal seperti itu, keringanan pajak gitu ya. Atau juga apa namanya kita bantu dalam hal pembebasan tanah gitu ya kadang-kadang ya. Biarpun saat ini kan kebijakannya kalau kita mau membangun pabrik harus di kawasan industri ya. Nggak boleh di pinggir jalan lagi kayak dulu gitu ya. Karena kalau tidak itu juga terkait dengan tata ruang ya. Kalau kita sudah punya definisi tata ruang, ini industri, ini untuk penghunian, ini untuk pertanian. Kalau kita tidak taat kepada itu nanti kacau lagi. Kacau lagi ya. Itu nggak boleh. Baliut nantinya. Iya. Ini terakhir singkat saja Pak, yang ingin disampaikan kepada wargi Jawa Barat Ya. gitu ya. Dari apa yang sudah bahas tadi dari program-program ke depan. Mangga. Oh ya, saya kira pertama tujuan kita kan sebetulnya adalah kita mau memajukan Jawa Barat. Tapi seperti apa? Kalau buat saya, Jawa Barat ini adalah kayak Indonesia kecil, di mana kita mempunyai semua komponen-komponen dari Indonesia masa mendatang. Ada industri, ada pertanian, ada banyak institusi pendidikan, ada daerah urban, ada daerah rural, ada pesantren banyak sekali gitu ya, ada nelayan, semuanya ada. Jadi itu bagaimana kalau kita mampu, dan saya benar-benar yakin, hakul yakin kita bisa memajukan Jawa Barat, itu sebetulnya sudah merupakan semacam contoh bagaimana kita bisa memajukan Indonesia secara keseluruhan. Jadi buat saya Jawa Barat itu kayak ujung tombaknya Indonesia emas. Jadi kalau Indonesia mau jadi emas, kita harus majuin Jawa Barat. Emasnya duluan justru. Terima kasih banyak Pak Ilham sudah berbagi cerita dengan kita banyak hal terkait beberapa sektor ya. Mudah-mudahan bisa meyakinkan hati wargi Jawa Barat. Amin. Oke, sampai ketemu lagi pastinya wargi di mana? Di Braga. Sejenak luangkan waktumu kau, biarkan riang menghampirimu, menghibur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersuai, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri.